Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Saya bersama para kambing yang saat ini sedang menikmati makan siang. Dan minggu kemarin kita sudah membahas satu tema tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Yesus sebagai pintu kehidupan. Nah, memang sih Tuhan itu gembala yang baik. Dia mau melindungi kita, menemani kita, bahkan berkorban demi kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu gini, apakah kita juga adalah domba yang baik apa enggak? Nah, ini penting. Jangan sampai kita pengen Tuhan itu jadi gembala yang baik, tapi kita malah enggak jadi domba yang baik. Domba yang baik itu yang gimana? Domba yang baik itu ya domba yang mau berjalan di belakang gembalanya, yang mau mengikuti jejak gembalanya. Domba yang baik itu domba yang mau manut sama gembalanya. Jadi kita kalau mengaku sebagai domba-domba Kristus Yesus, maka harusnya kita juga mau berjalan di belakang Tuhan Yesus, mengikuti apa yang Dia lakukan, apa yang Dia firmankan dalam hidup kita. Singkatnya begini, mengikuti jejak Yesus itu berarti hidup dalam kebenaran dan cinta kasih, perdamaian. Dan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret sebenarnya. Ya. Seperti misalkan contohnya dalam surat 1 Petrus ayat 19 sampai 25 yang tadi kita baca. Di situ kita melihat bersama bagaimana jemaat yang pada waktu itu tinggal di daerah sekitar Asia Kecil, di daerah Galati dan sekitarnya, mereka diajak mengikuti jejak kaki Kristus. Seperti yang ditulis di dalam ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Loh, tunggu dulu. Mengikuti jejak Yesus kok menderita gimana? Nah, ini saya jelaskan. Jadi pada waktu itu orang-orang yang menerima surat 1 Petrus sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena ketika mereka sudah percaya sama Tuhan, mereka hidup berbeda dengan masyarakat sekitar. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 4 juga disebutkan di sana bahwa mereka tidak disukai oleh tetangga-tetangganya karena mereka punya cara hidup yang berbeda. Kenapa mereka punya cara hidup yang berbeda? Karena mereka telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Allah, sehingga mereka punya hidup yang berbeda, hidup yang baru, hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kadang-kala menghasilkan resiko. Ya toh? Betul pasti. Kebenaran itu seringkali menghasilkan resiko. Ada orang-orang yang tidak menyukai karena orang melakukan kebenaran. Misalkan, ketika biasanya orang melakukan hal yang tidak jujur, kemudian orang bertindak jujur, maka dia nggak disukai oleh banyak orang, ya kan? Bisa saja kerjaannya menjadi dihambat karena justru dia melakukan hal yang benar. Atau ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk di kanan kirinya, kemudian orang tidak ikut melakukannya, ya dia tidak disukai. Nah, disitulah kemudian Rasul Petrus mengatakan bahwa itu adalah kasih karunia. Ayat 19 dan 20 tadi menjadi sangat jelas sekali. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita kemudian karena mengikut Tuhan, hidup dalam kebenaran, punya komitmen hidup baik gitu ya, terus kemudian kita entah itu difitnah, entah itu kita dimusuhi, entah itu sampai kita tidak disukai oleh teman kita, partner kita, usaha kita dihambat karena kita punya keteguhan hati semacam itu dipahami sebagai kasih karunia. Penderitaan itu adalah salah satu bentuk kasih karunia loh. Bukan berarti saya kemudian mengglorifikasi atau memuja penderitaan, enggak. Penderitaan sebagai konsekuensi dari hidup dalam kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, itu adalah kasih karunia. Nah, kalau penderitaannya gara-gara pencilaan terus dihantemi orang sekampung, itu bukan kasih karunia namanya, ya musibah itu, atau katakanlah itu akibat hukuman, ya beda. Tapi kalau orang hidup dalam kebenaran dan karena itu dia tidak disukai, dia mendapatkan hambatan dan sebagainya, itu adalah kasih karunia.
Kenapa? Karena dengan demikian ia seperti Yesus Kristus yang juga menderita karena dia bertindak benar. Ya. Jadi ini penting untuk kita bersama. Nah, kita juga bisa belajar dari Kristus. Yang kedua, ketika kita menghadapi penderitaan karena komitmen kita, ya, karena keteguhan hati kita untuk hidup dalam kebenaran, kita juga belajar dari Kristus, yaitu apa? Untuk tidak membalas penderitaan yang kita tanggung, yang kita terima, tidak membalas perlakuan buruk yang orang lain kerjakan pada kita. Tapi kalau Tuhan menghendaki, malah kita bisa mengasihi mereka. Di dalam ayat yang ke-23 disebutkan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Jadi ini juga penting. Kenapa? Karena kita harus jujur bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu enggak gampang. Naluri kita itu membalas. Seringkali kita berpikir demikian, kalau binatang aja dipukul itu bales kok, ya kan, nyatek ya gitu kan, apalagi manusia. Tapi justru karena kita manusia, dan karena kita manusia yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, harusnya punya standar yang berbeda dari binatang dong. Yaitu apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru mau mengasihi. Nah, ini memang tidak mudah, sekali lagi jujur saja ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus mengalahkan insting kita, naluri kita. Kita harus mengalahkan diri kita sendiri, keinginan kita untuk membalas. Bukan karena kita tidak mampu membalas seharusnya, tapi karena itu menjadi pilihan kita untuk tidak membalas. Ya. Jadi penting untuk kita belajar dari Kristus. Nah, tidak membalas itu ya berarti kita sungguh-sungguh mau tulus. Kadangkala itu gini, kita memang nggak membalas tapi kita gerundel, kita masih marah, menyimpan dendam. Ya sama saja sebenarnya. Orang dendam itu kan pengen membalas tapi tidak mampu. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya ya kita belajar dari Yesus yang secara tulus mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Tidak mudah memang. Jangan sampai ya kita kemudian mendendam sama orang lain, gak mau ketemu sama orang, gak mau menyapa, wih pengen enak buri, pengen gintes-gintes gitu ya. Atau kadang-kala ada yang gini, di depan sih oke, masih ketawa-ketawa, tapi di belakang wah bencinya bukan main. Itu sama aja. Amarah, kebencian itu kan sebenarnya kekerasan yang tidak terwujud, tapi dalam pikiran kita sudah melakukan kekerasan. Demikian juga ada yang malah lebih buruk lagi menurut saya. Di depannya itu baik, wah bisa cipika-cipiki, tapi di belakang wah nyebarin yang nggak bener, mencemarkan nama baik, membicarakan, membunuh karakter dan sebagainya. Ya itu sama saja pembalasan, bahkan lebih mengerikan gitu kan. Jadi gini, tidak membalas itu bukan tanda kita lemah. Justru sebaliknya, orang yang berani membalas kejahatan dengan cinta, itu justru dia menjadi orang yang kuat. Karena hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengasihi, yang bisa mengampuni. Dan seperti itulah kita belajar dari Gembala Agung kita. Jadi saudara-saudara, sebagai penutup, Tuhan itu gembala kita. Dan marilah kita menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang baik. Karena Dia adalah gembala yang baik untuk kita. Tetap semangat, tetap mengikut Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran dan cinta kasih. Amin. Tuhan memberkati.